Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer Kia Jogja. Nah, tentu saja yang kita review adalah mobil terbaru dari Kia. Nah, jadi di Kia Indonesia itu dia punya dua buah SUV. Yang pertama di belakang saya ini adalah Kia Seltos. Dan yang kedua, ini yang paling baru dari Kia Indonesia yaitu Kia Sonet. Nah, jadi Kia Sonet ini adalah salah satu mobil terbaru dari Kia yang ada di bawah perusahaan baru itu Indomobil. Nah, jadi Sonet ini merupakan salah satu SUV yang dipasarkan oleh Kia Indonesia dan sama-sama bersama dengan Seltos adalah sama-sama diimpor dari India. Dan hebatnya Indonesia jadi negara kedua di dunia yang menjual Kia Sonet dengan beberapa detail berbeda dibandingkan dengan versi India. Ya, pertama kita langsung aja ke eksterior dari mobil ini. Dia sebenarnya sama aja dengan versi India. Pertama-tama dia punya grill yang khas Kia yang disebut sebagai Tiger Nose. Lalu ada logo Kia juga dan unik ya di sini di grill ini dia ada ornamen kayak diamond ya. Ini memberikan kesan yang unik begitu. Lalu juga di sini lampunya ini dia sudah menggunakan LED yang sudah model multi reflektor dan di atas ini dia fungsinya ada dua, yaitu pertama untuk daytime running lamp dan juga lampu sen. Dan dia juga memiliki bentuk sen itu cukup unik ya dan menjadi signature dari mobil Kia Sonet ini. Terus di sini dia fog lampnya dilapisi dengan ornamen chrome dan dia juga punya proyektor bukan reflektor kayak biasanya. Serta di bawah sini dia di bagian bumper ini dia dikasih ornamen silver sih, dikirain chrome ternyata ornamen silver gitu. Nah, kelihatannya untuk basis desain eksterior ini dia menggunakan basis desainnya tipe Sonet tipe GT Line, Tech Line sorry. Karena kalau GT Line dia ada warna merah dan juga dia banyak ornamen kayak macam diffuser depan gitu. Sekarang masuk ke bagian sampingnya. Nah, sekarang masuk ke bagian samping dari Kia Sonet. Jadi di samping ini kelihatannya masih sama persis dengan versi India. Dia cenderung mengotak yang memberikan kesan gagah. Tapi ternyata yang jual di Indonesia itu berbeda dengan versi India. Kenapa? Karena dia punya di versi Indonesia itu dia punya dimensi panjang yang lebih panjang dibandingkan versi India. Kalau di India dia tuh punya panjang itu sekitar 3,9 meter karena dia ikut regulasi pajak di bawah 4 meter. Tapi yang di Indonesia itu dibuat sedikit lebih panjang jadi 4,1 meter. Gitu. Lanjut ke sini dia punya desain kaca yang sebenarnya cukup bagus sih desainnya. Tapi kalau menurut saya sih dia ingetin sama desainnya Mercedes A-Class yang generasi pertama zaman dulu waktu itu. Dan dia ditambah juga dengan list chrome yang memberikan kesan mewah dan juga ada di handle pintu juga sih lapisan chrome. Lalu juga karena di sebuah crossover atau SUV maka dia dikasih roof rail serta di spionnya ada lampu sen. Terus di sini dia punya apa tuh? Peleknya 16 inci dual tone dengan menggunakan ban dari Apollo Allmark 4GS. Ukurannya itu 215/60R16. Sekarang masuk ke bagian belakang. Nah, sekarang masuk ke bagian belakang dari Kia Sonet dan biasanya dari sini dia apa ya? Secara desain belakang ini dia nggak terlalu nyentrik seperti bagian depannya. Dia belakang ini bagian pintu ini cenderung agak tepos, agak mendatar gitu. Dengan dia punya ditambah dengan lampu belakang memanjang seperti ini yang mirip sekali dengan Kia Sportage ya, Kia Sportage yang generasi yang sekarang dijual gitu. Tapi kalau lihat lampu-lampu seperti ini dia juga dipakai beberapa SUV seperti halnya Honda BR-V ataupun Mercedes EQC yang mobil listrik itu ya. Dan sekarang dia juga punya antena shark fin, lalu juga dia ada high mount stop lamp, ada rear wiper, dan apa ya? Oh ya, kalau balik lagi ke lampu belakang ini dia sudah menggunakan LED bar ya, ada LED dan dia juga punya garis LED bar yang mirip dengan yang ada di lampu depan sana. Terus juga di sini bawah sini ada sepasang reflektor dan juga di sini ada sensor parkir dan ada ornamen silver lagi kayak di depan. Sekarang masuk ke bagian bagasinya. Nah, sekarang masuk ke bagian bagasi dari Kia Sonet. Tadi saya juga lupa bagasi ini ada kamera mundur di bagian pintu belakang sini. Yuk, kita buka sekarang. Aduh. Seperti ini ruang bagasi dari Kia Sonet. Dia ruangnya cukup luas, tapi kalau misalkan masih merasa kurang luas juga bagasi itu bisa kita lipat jok belakang ini. Cuman sayangnya jok belakang di mobil ini dia nggak bisa dilipat 60-40 atau 50-50. Dia harus dilipat semuanya supaya apa ya, ruang bagasi untuk bertambah banyak gitu. Dan itu membuat kalau misalkan kita lipat bagasinya itu lipat jok ya, itu membuat sisa penumpang di mobil cuma 2 orang saja ya. Di situ selain bagasi dia juga di bawahnya juga ada ban serep serta
situ ada lampu baca dan ada penutup bagasinya. Sekarang masuk ke interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke interior dari Kia Sonet, dan basically dari sini dia punya desain dashboard ini perpaduan antara dua SUV Kia, yaitu Kia Seltos dan Kia Sorento. Nah, seperti apa sih perpaduannya? Pertama-tama di bagian atas ini, di bagian head unit sampai pada instrumen itu dia mirip dengan kepunyaan Seltos, terutama yang buatan India. Terus juga di bagian sini, di bagian bawah sini ada kisi AC sama tombol-tombol AC itu mirip dengan desainnya Kia Sorento gitu. Nah, terus juga di sini dia setirnya nih ya ciri khas dari Kia zaman now ya, dengan adanya tombol audio di sebelah kiri dan sebelah kanan ada tombol buat MID dan cruise control, karena mobilnya juga punya cruise control. Terus juga di sini di panel instrumen ini dia nggak full digital gitu, dia gabungan antara analog sama digital. Pertama-tama di sebelah kiri ada tachometer. Terus juga di sini di tengah sini ada speedometer, ada MID yang cukup gede layarnya, yang bisa muat ada informasi jarak tempuh, kemudian konsumsi BBM, kemudian TPMS, sama bisa ngatur fitur-fitur di mobil ini. Dan sebelah kanan juga ada indikator suhu sama bensin. Terus juga di sini head unit ini dia ukuran 8 inci, nggak ya cukup besar lah, dengan ada tombol-tombol audio yang membantu untuk mengatur head unit ini. Serta di sini juga ada branding tulisan Bose di sini ya, karena mobil ini dia juga punya speaker Bose di door trim dan juga di subwoofer. Nah, untuk fitur di head unit ini sebenarnya cukup standar aja sih. Ya, pertama-tama dia punya radio, USB, AUX, kemudian ada Android Auto, Apple CarPlay, terus juga dia punya voice memo, kita bisa mengatur ambient light di mobil ini juga, dan juga punya user manual di sini. Terus di sini AC-nya ini cukup unik ya. Kisi AC ini dia bukan bentuknya horizontal tapi bentuknya vertikal begitu, dan punya tombol AC yang cukup banyak. Kita bisa ngatur climate control di sini. Lalu di bawah sini ada jok ventilasi. Jadi mobil ini dia udah menggunakan jok kulit warna hitam, dan dia sudah menggunakan jok ventilasi sebelah sini. Ada drive mode, dan kita bisa mengatur ada eco, normal, dan sport. Ada traction control juga. Terus juga ada wireless charging di bawah sini. Jadi bagi kalian HP kalian yang punya wireless charging bisa kalian cas di sini. Terus di bawah sini juga ada power outlet dan dua buah USB port yang fungsinya berbeda. Yang sebelah kiri ini buat head unit, dan yang sebelah kanan itu buat charging. Terus juga di sini transmisi ini model CVT automatic. Terus juga sini ada cup holder, lalu ada rem parkir yang konvensional, ada console box yang sudah dikasih soft touch, dan juga ada laci. Dan satu lagi yang unik adalah di sini dia punya sunroof. Seperti ini yang memberikan kesan yang mewah untuk di mobil Kia Sonet ini. Untuk fitur safety juga cukup lengkap. Pertama-tama dia punya 6 buah airbag, kemudian ada ABS, EBD, brake assist, kemudian stability control, start assist, dan juga dia punya emergency stop signal. Sekarang menuju ke bagian belakang. Nah, sekarang masuk ke baris kedua dari Kia Sonet, dan bisa dibilang untuk ruang jok belakang sini dia punya legroom dan headroom ini yang terbilang cukupan. Nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu sempit ya. Untuk ukuran saya sih ya, dia punya kira-kira segini, dan juga untuk headroom kira-kira segini ya. Jadi meskipun dia ada sunroof yang mengurangi ruang kepala, tapi setidaknya masih cukupan lah untuk bagi ukuran saya. Untuk jok belakang ini dia tentu saja sudah dilapisin kulit ya, walaupun sekarang ini dikasih lapisan plastik. Ada motif-motifnya cukup unik sih menurut saya, dan dia juga ada dua buah headrest, serta dia juga punya armrest. Cuma karena di plastik jadi nggak bisa dibuka. Terus di sini dia punya konsol kantong jok ada dua di kiri dan kanan juga. Ada kisi AC dan ini kerasa banget ya. Terus juga di bawahnya juga ada USB charging hingga kita bisa taruh HP di sini. Mudah kan? Terus juga sih door trim ada speaker Bose, dan di sini di door trim ini dia punya bahan yang empuk di bagian sini. Jadi kerasa lebih mewah. Sekarang menuju ke mesin dari Kia Sonet. Nah, sekarang masuk ke ruang mesin dari Kia Sonet, dan inilah ruang mesin dari Kia Sonet versi Indonesia yang memiliki mesin yang berbeda dengan versi India. Ya, dia punya mesin 1500 cc non turbo, tenaganya 115 HP, dan torsinya itu 144 Nm. Pilihan transmisinya ada dua. Yang pertama transmisi Matic CVT, yang kedua dia punya juga pilihan transmisi manual 6 speed. Nah, kalau di India itu dia punya pilihan mesin itu jauh lebih banyak. Dia ada 3 pilihan mesin, yaitu mesin bensin 1000 cc turbo, kemudian ada mesin bensin 1200 cc biasa yang natural aspirated, serta juga mesin diesel berkapasitas 1500 cc. Ya. Sekarang menuju ke kesimpulan dari Kia Sonet. Sekarang masuk ke kesimpulan dari Kia Sonet, dan
Menurut saya sih Kia Sonet ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang ingin beli compact SUV, compact crossover yang memiliki harga yang murah tapi juga memiliki fitur yang cukup banyak. Kenapa? Ini harga mobil ini untuk Jakarta aja itu sekitar 280-an jutaan, tetapi fitur-fitur itu bisa dekat setara dengan harga 300 juta atau sekitar 340 jutaan, ya kan? Dia juga punya kayak misalnya airbag ada 6, kemudian ada wireless charging, kemudian Android Auto, Apple CarPlay, dan juga ada sunroof sehingga memberikan kesan yang mewah padahal harganya sendiri udah hampir menyentuh 300 jutaan begitu. Apalagi Kia Sonet ini juga menjadi pembuktian dari eksistensi dari Kia di Indonesia. Apalagi sekarang Kia itu udah dibawa grup Indomobil, salah satu grup otomotif terbesar di Indonesia yang udah megang seperti Suzuki, Nissan, VW, Audi, dan merek-merek yang lain. Dan dengan adanya Kia di Indomobil ini bisa menjadi satu pembuktian bahwa Kia ini tidak hilang di pasar otomotif Indonesia, tetap menghadirkan model-model terbaru. Apalagi sekarang Kia terbaru yang dibawa Indomobil ini dia juga memiliki fitur yang cukup berlimpah dan sangat worth it di kelasnya, khususnya di mobil Kia Sonet ini. Ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton video dari Kia Sonet ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat Mbak Yuni dari Kia Jogja yang beri kesempatan untuk review mobil Kia Sonet ini. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta jangan lupa untuk share jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan, serta jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng jika ingin nonton video terbaru Indra Fatan. Ya, terima kasih buat sudah nonton video ini. Saya bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye bye.